Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita lanjutkan lagi bahasan masalah pergaiban. Sebenarnya walaupun umat Islam khususnya wajib mengenal gitu, mengetahui bahwa malaikat yang wajib dikenal nama-namanya itu disebut malaikatul muqarrabin ya. Jadi 10 malaikat yang dekat ke Allah istilahnya, yang didekatkan atau di lingkungan Allah Subhanahu wa taala gitu. Cuma pemahamannya dekat di sini yang malaikat muqarrabin itu justru jadi pelayannya bagi umat manusia gitu. Jadi mereka yang 10 orang itu malaikat muqarrabin itu bukan 10 orang ini mungkin bagian bidang tugasnya gitu. Jadi 10 bidang tugas para malaikat muqarrabin itu kesemuanya untuk melayani manusia. Ada yang penyampai wahyu, penyebar rizki, yang penjaga, karena banyak lah istilahnya tugas tuh. Jadi bukan cuma sekedar istilahnya penjaga surga, malaikat Ridwan istilahnya, terus malaikat Malik itu penjaga neraka. Itu di kehidupan kita juga yang 10 itu terus bekerja gitu. Bisa jadi istilahnya malaikat Ridwan itu penjaga surga, mungkin di dohirnya di kita di kehidupan manusianya ini malaikat itu istilahnya memberikan hoki gitu, kabar gembira, senang, jadi orangnya enjoy aja gitu, selalu ceria lah istilahnya, nggak tertimpa kesusahan, kebingungan. Tapi kalau kita diuji dengan keterpurukan, istilahnya galau, mungkin bisa jadi itu malaikatnya, malaikat Malik yang menjaga kitanya itu, yang memberikan kabar ke kita. Jadi keadaan itu seperti ya gersang kayak seperti di neraka, sampai orang sampai ada banyak yang putus asa gitu menghadapi kehidupan. Ya berbagai faktor ya yang akhirnya mental down. Sebenarnya itu bisa jadi ini ujian sandungan seperti malaikat Malik yang menjaga neraka, karena di neraka itu tempatnya segala macam puncaknya kesusahan, tapi neraka nanti gitu di akhirat. Kalau sekarang kan bisa disebutkan kesusahan, kebingungan, sampai gelap mata karena saking keadaan tuh, susahnya, bingungnya gitu. Bisa jadi tuh. Ada juga di luar yang malaikat muqarrabin itu, ada malaikat alamatul aras yang kemarin di video sebelumnya sudah disinggung-singgung, ada malaikat alamatul aras itu penyangga aras gitu. Terus ada juga malaikat yang namanya malaikat ar-Rahman. Terus ada malaikat kiroman katibin, jadi penjaga siang dan malam. Jadi manusia ini selain dilayani oleh yang 10 malaikat ini, ada yang khusus menjaga gitu. Jadi kalau yang siang namanya kiroman, kalau yang malam itu malaikat katibin yang penjaga. Jadi yang penjaga siang dan malam ini bertukar tugas itu di waktu asar gitu. Sekalian sama malaikat ar-Rahman untuk menyerahkan laporan. Jadi sehari semalam itu datang turun naiknya itu malaikat ar-Rahman sama penjaga siang dan malam itu pergantiannya di waktu asar. Nah, malaikat-malaikat ini setiap hari itu terus-terusan gitu. Tapi yang 10 yang muqarrabin ini khusus ini melayani kebutuhan manusia gitu. Malaikat muqarrabin itu. Cuma sistemnya, teknisnya, cara kerjanya, setelah dicantumkan tentang rezekinya apa udah dalam kehidupannya gitu, dalam usahanya untung ruginya udah ada catatannya gitu lah istilahnya. Itu mereka semua itu punya punya catatan, termasuk malaikat Ijrail pencabut nyawa. Dia itu menunggu tanda-tandanya, ciri-cirinya gitu. Siapa yang ngasih kabar tahu ke malaikat Ijrail untuk bahwa ini udah jatuh tempo istilahnya seorang ini. Itu yang ngambil kabarnya tuh yaitu dari langit, dari aras itu.
malaikat Ar-Rahman. Jadi malaikat Ar-Rahman memberikan catatan ke malaikat Ijroil istilahnya, bahwa orang ini Fulan bin Fulan meninggalnya tanggal sekian jam sekian dengan sabab apa gitu. Itu cantumannya jelas itu. Jadi begitu ada komando sore ini baru malaikat Ijroil itu bekerja untuk mencabut nyawa seseorang. Tapi selama kita hidup itu yang Ijroil itu terus-terusan nguntit sebenarnya. Ngikutin perjalanan kita kemana-kemana juga. Yang 10 itu udah siap terima instruksi gitu. Jadi memang ada pemahaman seolah-olah itu kan malaikat bisa aja seperti istilahnya sehari di alam dunia ini harus meninggal 100.000 orang misalnya. Seperti ibaratnya katanya malaikatnya cuma satu, malaikat Ijroil ini cuma tinggal pencet knop seolah mematikan saklar sekota bisa padam lampu kalau matikan listrik gitu. Kayaknya seperti itu sistem kerjanya. Tapi sebenarnya setiap manusia itu, karena ini tiap manusia itu catatannya beda-beda. Karena sebab apa ini meninggal, yang ini karena apa ya, sedangkan yang sehari-hari itu banyak. Nah malaikat Ijroil ini, jadi tiap orang tuh ada Ijroilnya lah istilahnya, ada yang ngikutin Ijroilnya, dia punya catatan sendiri. Tapi waktu kapannya itu mereka juga tetap dikasih tahu dari aras gitu kalau udah waktunya. Jadi yang Ijroil itu walaupun saya udah bagian nyebut orang ini gitu, itu terus belum tahu kapan nih harus dicabutnya gitu. Nah setelah ada kabar dari malaikat Ar-Rahman, ada bawa catatan ini 40 hari lagi nih orang ini harus dicabut nih, sebabnya ini nih. Baru itu catatan malaikat 40 hari sebelum terjadinya pencabutannya, malaikat Ijroil baru dapat gitulah data-data orang yang harus dicabutnya. Nah setiap Ijroil ini yang mau diambil tuh dia punya catatan sebabnya karena apa gitu. Jadi nggak pernah salah pilih gitu, nggak pernah meleset. Kan saking sibuknya nyebutin ini sebabnya harus ini istilahnya itu nggak gitu. Jadi setiap orang itu yang 10 makanya wajib diketahui itu oleh orang yang beriman, malaikat yang 10 ini karena terus-terusan penjaga pemberi rezekinya malaikat Mikail, tidak cuma sekedar untuk menurunkan hujan sebenarnya gitu. Membagi rezeki walaupun secara berdampingan, ini kita berjualan berdampingan. Ini rezekinya sini sesuai catatan juga. Jadi malaikat Mikail juga punya catatan bahwa rezeki ini sehari harus dapat 100.000, yang ini 1 juta, pada dagangnya sama, ada bisa bersampingan, berdempetan misalnya, bersebelahan lah istilahnya, tapi rezekinya beda karena malaikat Mikail ini sama Mikail yang ini dia punya catatan sendiri gitu. Dua-duanya punya catatan si nasib orang itu gitu. Nah, jadi malaikat yang 10 ini, yang 10 itu semua orang punya. Jadi sama-sama dilayani oleh malaikat yang 10 ini. Walaupun secara keseluruhan gitu ya, kalau malaikat pemberi penurun hujan gitu ya, malaikat Mikailnya itu komandannya gitu ya istilahnya. Kalau yang ini istilahnya dalam satu matra gitu, angkatan lah istilahnya. Malaikat Mikail ada panglimanya lagi. Ini yang di jin, di manusia itu ada juga Mikail gitu, petugas-petugasnya. Kalau ini sudah meninggal, malaikat yang 10 tadi kembali ke kesatuannya istilahnya kayak gitu. Malaikat Ijroil kalau sudah mengambil nyawanya orang ini, dia kembali ke kesatuannya Ijroil itu gitu. Jadi semua yang 10 itu terus-terusan. Nah di luar yang itu, di luar yang 10 ini, itu ada yang dikasih misalnya didamping oleh malaikat rahmat istilahnya. Karena kalau dia itu istilahnya si orang ini berjiwanya penyantun, sabar, baik lah istilahnya orang ini. Itu pasti malaikat Mikail malaikat rahmat itu yang dampingin terus gitu. Jadi selalu jiwanya ya pemurah lah istilahnya gitu. Jiwanya kinasih, asian, gampang, mahaba, banyak yang suka gitu segala macam ini karena ada
malaikat rahmat yang jadi rezekinya gampang, banyak yang suka segala macam. Ini berarti di kelebihannya itu ada malaikat rahmat yang ngikutin. Nah, malaikat rahmat ini setiap orang juga ada yang punya, ada enggak, cuma banyak juga kan kesatuannya gitu di malaikat rahmat ini. Jadi enggak sibuk. Biasanya waktu ditempel sama malaikat rahmat banyak yang suka, pas malaikat rahmat karena mau ada tugas yang lain akhirnya jadi berubah gitu. Itu enggak kayak gitu. Jadi setiap diri manusia ada kemungkinan jabandiahnya ada, rahmatnya ada, malaikat yang 10 pasti itu udah selalu ngikutin lah istilahnya gitu. Cuma beliau-beliau itu bekerja sesuai catatannya. Jadi setiap malaikat itu punya catatan sendiri cara kerjanya gitu. Catatan ini ya kita yang memohon gitu ke langit, ke Allah. Allah sendiri yang mengilhamkan ke malaikat-malaikat itu melalui ruhnya yang ada di diri malaikat itu. Ya contohnya seperti malaikat Ar-Rahman, dia menerima perintah catatan untuk disampaikan ke malaikat lagi, itu catatan dari atas aras gitu. Jadi dia itu utusan dari aras ke bumi ya istilahnya. Untuk membawa catatan masalah kematian, masalah rezeki, masalah gimana gitu. Setiap waktunya itu bisa berubah karena permohonan si orang ini kalau dekat, kalau pada catatan di malaikat mereka soalnya ini rezekinya cuma 50, tapi berhubung orang ini berikhtiar, walaupun catatannya ini bakal kalah tapi dia ini berikhtiar, doa dia diterima oleh Allah. Allah itu memberikan revisi catatan, yaitu melalui malaikat Ar-Rahman gitu, bahwa rezekinya orang ini nih ditambah gitu hari ini. Pada catatannya harusnya ini ada rugi karena kemarin setelah sedekah dia itu akhirnya dapat keuntungan yang nggak disangka-sangka. Itu kerjanya jadi nggak baku sebenarnya, cuma itulah kehendak Allah. Kalau Allah walaupun telah mencatat sebelum kita lahir ya masalah rezekinya, kematiannya, masalah baik dan buruknya si orang ini udah ada catatan malaikat ini udah pegang itu gitu. Cuma kalau kita benar-benar tauhid gitu, akhirnya memohon, meminta kepada Allah gitu. Nah catatan yang udah pegang dari dulu itu bisa ada perubahan gitu. Nah yang ngantarkan perubahan itu yaitu malaikat Ar-Rahman. Tapi kita jangan berharapnya ke situ. Jadi ke Allah saja memintanya gitu. Karena mereka semua petugas-petugasnya saja gitu. Jadi bertauhid aja lah ke Allah. Minta dijembarkan rezeki gitu. Jadi jembar itu selalu ada aja gitu. Minta diberi keselamatan. Ke Allah mintanya gitu. Karena jangan kayak orang-orang istilahnya orang-orang di abad-abad lalu gitu. Udah tahu kok katanya malaikat, akhirnya dipertuhankanlah malaikat itu. Angel, archangel. Jadi soal beribadahnya, menyembahnya, mempertuhankan para malaikat. Kita jangan gitu. Karena mereka juga petugas yang ditugasi oleh Allah gitu. Jadi tetap saya mengajak kita semua harus langsung ke Allah gitu. Karena segala sesuatu itu cuma sebenarnya dalang yang utama itu cuma Allah sendiri gitu. Para malaikat itu cuma petugas gitu. Jadi cuma petugas menurut instruksi dari Allah langsung gitu, malaikat juga. Tapi dalam pengertian langsung di sini bukan berhadapan langsung dengan zat, karena malaikat juga bisa lebur, bisa hancur kalau bertemu langsung dengan Nur aja, Nur Muhammad aja udah hancur itu. Karena yang berhadapan tuh di jiwanya seperti manusia dapat ilham gitu. Cuma masalahnya kalau manusia mungkin perantara wahyu ada malaikat, nah malaikat ini yang dapat ilhamnya ke ruhnya lagi gitu. Yang bisa disebut mungkin Ar-Rahman itulah jadi pembisiknya ke para malaikat itu. Cuma kalau yang wajib kita ketahui cuma malaikat yang muqarrabin aja gitu. Jadi malaikat yang terdekat gitu, dekat ke Allah gitu. Jadi kita harus memintanya ke Allah gitu biar malaikat ini benar-benar bekerja melayani kita gitu semaksimalnya, sekemauan kita. Karena kalau kita sudah dekat, selalu dekat ke Allah terus-terusan, itu udah kun payakunnya bisa terjadi gitu. Jadi apa yang kita minta kun kata Allah di ACC jadi ya jadi gitu.
terjadi apa yang kita mau. Cuma harus diingat gitu ya, tidak semua orang yang dekat diberi pelayanan atau keistimewaan seperti itu. Karena Allah itu maha cemburu. Kalau orang tadinya jadi kekasih Allah terus berpaling gitu ke kekuatan, ke hikmah, Allah itu cemburu, bisa langsung membuang gitu. Kita hancur, dijatuhkan dari makom tertinggi, dari kemakrifatan bisa jatuh. Misalnya kena dam, itu paling bahaya, paling ngeri. Jadi kebanyakan para aulia itu, para wali, nggak mentang-mentang dia punya mempunyai doa saciduh metu, doanya pasti dikabulkan, terus minta kekayaan segala macam, itu jarang. Walaupun ada juga para wali yang tergelincir gitu ya, tergelincir karena merasa udah deket akhirnya ya neko-neko. Cuma perbandingannya itu paling 1000 1 juta satu orang mungkin yang gagalnya. Kayak gitu jarang sekali gitu. Kebanyakan para wali itu yang udah jadi kekasih Allah benar-benar dijaga dalam rohani, batinnya, pikirannya segala macam gitu, gerak-geriknya juga. Kalau sendiri terus-terusan mengilhamkan, jangan terlena gitu. Lagian kebanyakan para wali itu sudah diperlihatkan di alam nanti, jadi sebenarnya sudah tidak tertarik di dunia ini. Urusan kekayaan, karena ini semuanya fata morgana, bakal ditinggalkan gitu. Sedangkan para wali itu udah tahu di sana kehidupan yang lebih abadi itu, yang lebih indah itu di sana gitu. Jadi sukmanya walaupun dohirnya di dunia, batinnya para wali itu sudah kangen aja ke akhirat itu. Walaupun yang dikangenin bukan masalah surga, karena kerinduan ke Allahnya gitu, bukan ke surganya. Walaupun pengen misalnya sudah tidak tertariklah urusan dunia. Kebanyakan para wali itu benar-benar orang-orang pilihan. Itu suatu karunia yang sangat-sangat agung gitu. Karena diangkat kalau sendiri yang menjaganya gitu. Menjaga kerohanian sih ini. Cuma ya itulah perbandingannya, jarang seorang wali yang tergelincir ke situ. Mentang-mentang punya dia kekuatan saciduh metu. Terus dia untuk kepentingan sendiri gitu, bukan mikirin umat. Itu jarang sekali gitu. Kecuali kalau sudah bagiannya gitu, kalau bagiannya dia memang harusnya menjadi orang kaya, ya kekayaannya tuh diberikan dengan hal-hal yang di luar logika lah istilahnya. Akhirnya dia seorang wali syekh tuh ya kaya juga bisa gitu, seperti Syekh Sultan kan, begitu beres tirakat apa akhirnya begitu pulang pas ada yang memberi lahan segala macam, akhirnya punya madrasah sendiri tanpa harus bersusah payah gitu. Orang-orang tahu tuh percaya, sampai kekayaannya itu punya berapa puluh kuda yang mahal-mahal juga kan, pada itu udah secara hakikat ada tujuannya, itu ada hikmahnya gitu, nanti buat apa gitu. Itulah kekayaan yang ya tidak pernah berusaha sebenarnya, bukan ya istilahnya usaha tuh kasab, ya tidak pernah kasab berniaga seperti jadi pedagang kan, tidak. Kalau saya Sultan tuh dari tadinya mencari ilmu dari umur 18 tahun, begitu 53 tahun itu beres ngelakon lah istilahnya, itu langsung punya madrasah segala macam. Karena ada yang memberi lahan segi tempat gitu untuk membuka pengajian lah, seperti itu. Nah itu udah rezeki yang datang sendiri. Nah yang kayak gitu juga memang banyak, tapi kebanyakan supi gitu. Dia itu hidup menyendiri gitu. Kadang-kadang mungkin rumahnya atapnya dari ijuk, tapi dia sebenarnya seorang wali gitu. Kebanyakan yang nyamar gitulah, yang tersamarkan gitu. Jarang seorang wali gitu yang levelnya ini kekayaannya wah gitu, muridnya sampai, apalagi yang sekarang yang ngaku wali akbar, muridnya jutaan. Pada begitu saya terobos ternyata ya gitulah. Karena ukuran seorang wali itu bukan karena banyaknya murid gitu, bukan. Karena makom dia yang ukuran makom kerohanian sampai di mana, telah menjelajah di mana, alamat apa gitu yang pernah di ini. Karena itu seolah buah gitu ya. Buah dari kejuhudan dia dalam mujahadah akhirnya akan diperlihatkan oleh Allah gitu.
alam-alam ini yang dilewati pasti. Karena orang yang udah dekat ke Allah tapi tidak pernah melihat ini saya disangsikan gitu. Karena menuju itu harus ada tahapan-tahapan gitu. Jadi perlihatkan alam-alam jabarut, alam malakut terus itu baru bisa bisa bertemu gitu dengan Nur Muhammad itu. Karena di fase-fase itu harus dilalui gitu. Kalau kita istilahnya dibuka kasat gitu melihat ke surga neraka, tapi dia sendiri belum mengalami soalnya pernah di mana alam jabarut, gimana keadaan alam alam kubur, alam barzah. Kalau dia belum tahu berarti diragukan itu. Surga neraka yang akhirat nanti apa yang di alam jabarut gitu, penjaranya di alam kajinan gitu. Kebanyakan terjebak di situ gitu. Jadi ada proses untuk sampai ke makom itu. Nah, kembali lagi. Jadi kalau kita misalnya malaikat-malaikat yang 10 itu yang selalu jadi pelayan kebutuhan kita gitu. Kalau kita dekat ke Allah, mereka tuh benar-benar melayani kitanya dengan baik. Tapi ada juga istilahnya orang yang jauh, ya istilahnya jauh dari ketauhidan, keimanan dan jauh, keislamannya juga nggak pernah, istilahnya ibadahnya juga nggak, ya jarang lah istilahnya. Tapi dia tuh urusan ininya seolah dilayani secara ini mudah aja gitu, rezekinya gampang segala macam gitu. Karena itu Allah sendiri yang menginstruksikan untuk melayani orang itu walaupun dia tuh jauh ke Allahnya. Mungkin dia seolah orang ingkar gitu ya, mengingkari perintah Allah, tapi Allah sendiri merintahkan malaikat untuk melayani. Karena itu sungkunan, isi jeraji istilahnya. Kita juga jangan terkecoh seperti itu, biarin aja lah. Karena memang petugasnya tetap malaikat itu, yang malaikat muqarrabin, yang melayani orang. Karena setiap ini nggak dibatasi mau muslim atau mau bukan gitu. Malaikat ini terus bekerja melayani gitu, melayani umat, tiap orangnya gitu. Malaikat muqarrabin itu terus-terusan. Karena itu sudah bagian tugasnya. Walaupun mau orang beriman mau enggak gitu, tetap gitu. Cuma kadarnya ada, ini benar-benar karena karunia Allah diberikan kemuliaan segala macam, karena ridhonya akhirnya melayani, malaikat yang melayani karena dia tuh dekat ke Allahnya, atau dia jauh ke Allahnya tapi tetap dilayani karena istidraj itu gitu. Jadi patokannya, wah kita melayani malaikat padahal kita jauh ke Allah gitu, nggak pernah melaksanakan perintahnya. Kita jangan terkecoh seperti itu. Karena itu sudah tugas malaikat, ya tetap harus melayani, ya melayani aja gitu. Nggak peduli orang Islam mau bukan, mau beriman mau enggak, mau bertauhid mau enggak, Islam orang musyriknya tetap dilayani gitu oleh malaikat muqarrabin itu. Jadi kita secara ini benar-benar, karena ukuran kemuliaan itu bukan karena dihitung dari materi lah istilahnya gitu, bukan. Karena cukup dengan Allah, mendekat ke diri ke Allah, merasa berdekatan dengan Allah ini, karena itu sudah karunia Allah sendiri yang mengambil kita untuk selalu ingat, selalu berzikir segala macam gitu, selalu bertauhid. Itu ini karunia dari Allah. Karena kalau Allah sudah tidak suka, mungkin kita dibuang. Ya masa bodoh, mau ingat mau enggak ada urusan kata Allah. Karena kekerajaan Allah itu enggak, walaupun penduduk bumi semuanya ini bangsa jin manusia itu tidak beribadah juga, istilahnya tidak merasa mengakui menghambakan diri ke Allah juga, kerajaan Allah tidak terkurangi gitu. Ya tetap aja Allah itu maha kuasa gitu, walaupun nggak ada yang menyembah istilahnya, karena kan hasil persembahan itu sebenarnya ya untuk diri kita sendiri sebenarnya, bukan untuk Allah. Karena walaupun semuanya pada beribadah juga, kerajaan Allah tidak bertambah, ya gitu-gitu aja gitu. Jadi nggak ada faedahnya gitu. Jadi semuanya kembali untuk kita juga sebenarnya. Insya Allah tuh maha sifat Rahman Rahim, sayang ke kita. Kamu ini pengen senang, udah jalankan nih ininya istilahnya ibadahnya, tata caranya, karena hidup kamu bukan cuma di dunia gitu. Nanti kembali ke saya dengan hasil jerih payah kamu karena melaksanakan ibadah, karena taat ke saya, nanti kamu diberi lagi nih istilahnya
bonus itu dapat surga gitu. Cuma orang-orang kadang-kadang kan ya banyak yang salah inilah gitu, yang tersesat. Tapi yang tersesat di situ memang seolah mengakui saya pilihannya ini. Padahal begitu ada terbetik hati kita mau menyimpang istilahnya, itu Allah langsung nutup batin kita. Jadi seolah perasaan ini pilihan saya, padahal Allah sendiri sudah muak mungkin dengan orang yang kayak gitu. Karena kenapa? Karena petunjuk-petunjuknya dari zaman Nabi Adam juga sudah diberikan, tapi kita masih ngebandel, ya udah ngebangkang istilahnya. Udah banyak contoh-contohnya, tapi kita tetap aja ngebangkang, suruh bertauhid malah tetap melakukan musyrik, beribadahnya mempertuhankan hambanya, utusannya. Ya akhirnya Allah sendiri ya sudah nggak akan menghiraukan dia gitu. Tapi kalau malaikatnya yang ditugasi ya tetap melayani itu, manusia-manusia seperti itu juga tetap dilayani gitu. Jadi poinnya adalah kita wajib mengetahui malaikat yang 10 sebutnya malaikatul muqarrabin. Tapi di samping itu ada malaikat-malaikat lagi gitu, malaikat alamatul aras, penyangga aras yang 8 orang, terus ada malaikat aruman. Jadi utusan dari aras ke para malaikat lagi gitu. Terus ada malaikat rahmat, ada malaikat jabandiah gitu. Nah, malaikat jabandiah sebenarnya tugasnya nanti penyiksa di dalam neraka gitu. Tapi di dunia ini juga mereka itu menjaga matahari, planet-planet yang ada unsur-unsur apinya gitu. Bisa jadi yang di gunung-gunung Merapi ini ya tetap jabandiah yang penjaganya gitu sebagai pelaksana. Kapan harus meletus apa enggaknya itu jawabannya sudah siap gitu seolah-olah. Tapi kita kadang-kadang memang terlalu memuja atau gimana ya makhluk-makhluk penjaga gunung-gunung itu dari kalangan bangsa jin, bangsa siluman ya gitu. Bukan bangsa malaikat. Tapi itu juga kita tidak istilahnya pokoknya bertauhidlah ke Allah gitu. Karena Gunung Merapi ada malaikatnya, kita berdoa perlindungannya ke Allah saja gitu. Jangan sampai memuja-muja malaikat penjaga Gunung Merapi itu istilahnya. Kita bertauhid ke Allah. Ya kita ya banyakan yang tersesat secara kerohanian itu. Untuk menenangkan Gunung Merapi harus bikin sesajen segala macam ya itu buat sesuguh sesaji. Ya mungkin buat kepercayaan sebagian orang ya seperti itu. Jadi seolah gunung ini bisa tenang harus dikasih sesajen nih penjaganya gitu, pada penjaganya yang benarnya tuh malaikat gitu. Malaikat jabandiah nggak perlu makanan segala macam. Harusnya orang-orang itu bertauhidnya ke Allah, meminta perlindungan penjagaan dari gunung ini istilahnya, biar tidak meminta korban gitu istilahnya. Malah jangan ke bangsa jinnya gitu atau ke malaikatnya juga, dia tidak akan menurut perintah kita sebenarnya, karena para malaikat tuh orangnya lurus-lurus gitu. Kalau perintahnya sudah waktunya harus meletuskan gunung itu ibaratnya letuskan walaupun ada sesaji segala macam tumbal gitu ya nggak peduli malaikat itu. Tetap aja melaksanakan perintah Allah gitu. Tapi kita seolah-olah kita harus bikin selamatan, melakukan sesaji ke penguasa gunung ini gitu. Aduh, ya itulah mungkin bagian orang udah campur aduk antara adat gitu. Padahal begitu kita bertauhid ke Allah, meminta, padahal memang bisa jadi di tempat di situ gitu. Tapi dengan bertauhid gitu, dengan banyak zikir, munajat gitu, ya akhirnya kita meminta, ya Allah minta ini gunung gini. Ntar juga Allah sendiri yang memerintahkan malaikatnya gitu untuk meredam gitu. Kalau bisa diblok, tutup supaya gak meletus itu bisa saja itu. Karena itu kekuatan malaikat. Ya bisa jadi bumi itu cuma segenggamannya sebenarnya gitu malaikat. Besarnya malaikat. Cuma masalahnya kalau nggak ditugaskan oleh Allah, malaikat tidak akan mau nurut misalnya, walaupun kita semua meminta ke malaikat itu secara berdoa gitu, permohonan dengan sesaji segala macam.
itu malaikat nggak pernah melirik itu semua, karena yang dia dengarkan instruksi dari langit gitu, dari Allahnya gitu. Itu yang sepemahaman saya yang yakini gitu. Karena waktu saya pernah ke NTB waktu itu mau Gunung Agung Bali itu mau meletus. Cuma saya karena saya meyakini bahwa ya, kita selalu istilahnya di mana kita sendiri berdua sama Allah itu kita bertiga keempatnya Allah itu akhirnya saya kan langsung ngobrol ke penguasa gunung itu supaya ini jangan dulu meletus nih saya mau main ke sana gitu itu bisa di kayak gitu lah. Cuma masalahnya kenapa saya tidak turun, istilahnya bisa saja gitu ya, dengan kemauan sendiri saya tuh pergi ke Gunung Merapi itu meredamkan itulah segaib yang di situ. Cuma saya juga tidak bisa mentang-mentang dekat kalau nggak ada permintaan, kecuali ada permohonan, loh Kang, tolong nih supaya ini. Baru saya itu bisa memohon ke Allah, ya Allah saya karena dipinta bantuannya untuk meredam gunung ini supaya tidak meletus gitu. Itu bisa saja. Kalau nggak ada ya silahkan terserah gitu, karena saya punya tugas sendiri, malaikat juga punya tugas sendiri gitu. Kalau waktunya meletus ya meletus saja, malaikat juga nggak peduli ada yang orang permohonan mohonnya ke dia gitu, ke malaikat. Karena Allah itu melihatnya dari langit, instruksi apa yang dari langit turunkan gitu. Makanya kuncinya cuma satu sebenarnya, kita tauhid aja ke Allah, mintanya ke Allah segala macam ke Allah, baru ini para malaikat mau menurutnya bukan menurut ke kita tapi menurutnya ke Allah gitu. Kalau Allah menerima permohonan kita, ya Allah tinggal instruksikan. Nggak ada yang susah sebenarnya gitu. Cuma masalahnya kita tuh seolah-olah udah harus permohonnya ke sini dulu, baru biar gaib itu ke Allah. Itulah kacau nanya. Seolah gaib yang bisa memohonkan untuk kita, pada buat dia sendiri belum tentu gitu ada jaminan sebagai penyampai gitu ya ke langitnya bisa tembus enggak gitu. Itu permohonan kita saja. Walaupun kita bisa menggunakan gini lah, kita memohon ke Allah itu, ya Allah saya minta dengan barokah karomahnya gitu. Para wali itu siapa aja yang kita minta karomahnya untuk jadi sebagai apa rekomendasi sebenarnya gitu aja. Jadi tetap kalau berdoanya ke Allahnya langsung, ya Allah saya minta gitu. Dengan barokah karomatnya ini, siapalah gitu bisa siapa aja yang kita jadi rekomendasikan gitu. Cuma yang paling utama tuh dari jajaran para wali, para resi gitu. Yang dulu-dulunya udah kebuka, udah deket ke Allahnya juga. Kalau meminta ke penguasa gunung itu, padahal Allah sendiri sebenarnya udah murka ke, ya boro-boro sampai gitu. Boro-boro bisa menyampaikan itu mungkin Allah juga sudah tidak suka nih dulu kamu ini selama hidup di dunia waktu zaman dulu istilahnya ini bikin kekacauan istilahnya akhirnya Allah murka dan mengutuk dia kan itu bisa jadi yang kita anggap sesepuh bisa menyampaikan kalau justru bertolak belakang gitu. Makanya kita tuh mintanya langsung aja gitu ke Allah dengan minta apa aja gitu karena Allah yang benar-benar punya kekuatan mutlak gitu, tanpa ada intervensi sebenarnya dari siapa saja. Dari makhluk lain walaupun bergelombolan penduduk langit dan bumi istilahnya kan para malaikat untuk mengintervensi kebijakan Allah tidak bisa. Kalau udah Allah sudah berkehendak ya langsung aja. Walaupun dihalangi oleh penduduk langit dan bumi juga, kehendak Allah pasti terjadi. Makanya kuncinya cuma satu, nggak berat sebenarnya, nggak ribet ya. Cuma kita harus bertauhid aja, minta ke Allah dengan banyaknya ibadah gitu. Tapi dengan ikhlas, jangan menyandarkan. Ya Allah saya udah berzikir ini, wirid ini, saya minta gitu. Soalnya perbuatan ini perbuatan kita gitu. Kita ini harusnya ikhlasin aja gitu. Jangan merasa mempunyai amalan itulah istilahnya. Kita benar-benar diloskan aja kosong. Tapi permintaan tuh langsung ya Allah saya minta. Dengan kemuliaanmu, dengan sifat Rahman Rahimmu, saya minta ini nih gitu. Itu kayak gitu harusnya. Jangan menyandarkan amalan. Kalau amalan ini kamu nggak ikhlas juga nggak diterima, nggak ada pahala itu buat amalan kamu itu.
Nah, kamu nyaga ikhlasnya ada maksud lain, bukan ke kami, bukan karena Allah istilahnya. Ya itu bisa gagal kalau kita menyandarkan ke amalan itu. Jadi percuma. Jadi benar-benar kita itu mengharapkan belas kasihnya Allah gitu. Itu sementara yang bisa saya sampaikan. Mungkin di video selanjutnya kita bahas, ya tergantung ada masukan apa gitu, karena kadang-kadang mau menyampaikan ini kalau nggak ada dorongan juga saya suka kadar mau bilang apa gitu, apa yang diomongin gitu, yang kita ucapkan atau disampaikan, bahas apa gitu, kadang-kadang suka ini juga gitu. Karena kalau saya di channel apa ini juga YouTube tuh nggak pernah baca melihat yang komen segala macam. Kalau ini percaya syukur, enggak juga nggak apa-apa, percaya ditonton silahkan. Kalau jaga enggak juga enggak apa-apa, karena saya sekedar menyampaikan gitu, istilahnya sharing gitu ya, karena pengalaman dan sepemahaman saya, insya Allah gitu saya sampaikan. Mungkin dicukupkan sekian dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.